Kira-kira ya. Jawabannya yang A, kekuasaan dan penghasilan. Apakah iya? Mari kita lihat. Nomor 18 itu jawabannya iya, kekuasaan dan penghasilan. Stratifikasi sosial itu terdapat 5 hal yang mendasari, yaitu kekuasaan, kekayaan, kehormatan, keturunan, dan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Keempat dasar tersebut mendorong masyarakat untuk berupaya menempati posisi atas salah satunya dengan mengejar pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan berkaitan dengan kekuasaan dan penghasilan, sebab dua hal ini saling berhubungan dan membawa keberuntungan. Di sini kan ada kata-kata memiliki pangkat dan jabatan, mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi yang perlu menjadi highlight adalah kekuasaan dan penghasilan. Betul. Lanjut ya. Nomor 19. Dalam kehidupan militer, terdapat keragaman sosial seperti dikotomi kepangkatan prajurit dengan jenjang sersan, letnan, kopral, dan jenderal. Jika dilihat secara nyata, keragaman tersebut membentuk konfigurasi. Menurut kalian, dari pernyataan nomor 19 itu membuat yang namanya diferensikah atau stratifikasi atau mobilitas horizontal, mobilitas vertikal atau diagonal. Nomor 19 coba. Menurut kalian jawabannya yang mana? Vertikal. Yakin vertikal. Kalau vertikal itu atas bawah, kalau horizontal itu sama rata, kalau diagonal itu miring. Ya, itu apa namanya? Kalau digambarkan seperti itu ya. Nomor 19 jawabannya ya, betul, vertikal. Kepangkatan dalam sebuah instansi, entah itu di militer ataupun dalam pendidikan pun, sistem susunan elemen yang bersifat vertikal dikarenakan memiliki tugas kewajiban yang berbeda untuk meraih jabatan tersebut. Eh, Sebelum ke situ ya, coba kita lihat di sini kan ada sersan, letnan, kopral, dan jenderal. Itu kalau di militer. Kalau di sekolah ada yang namanya tukang kebun, ada yang namanya tendik, ada yang namanya guru, ada yang namanya kepala sekolah. Itu juga termasuk konfigurasi secara vertikal karena memiliki jabatan dan kewajiban yang berbeda. Jika keragaman diferensial memiliki arti perbedaan atau individu atau kelompok yang bersifat horizontal, maka horizontal itu keragaman yang setara. Kalau keragaman diagonal dan keragaman spiral dalam struktur sosial tidak ada. Sebenarnya kalau yang diagonal itu ada, tapi sekarang sudah dihapuskan. Lebih banyak ke vertikal dan horizontal di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 19 atau kita lanjut? Oke, lanjut. Skuy. Nomor 20 ya. Yang termasuk ciri-ciri kelompok paguyuban. Nah, ini menurut kalian nomor 20 itu apa? Di dalam sosiologi itu ada yang namanya kelompok sosial. Kelompok sosial itu ada paguyuban, ada patembayan. Nah, menurut kalian yang mana yang termasuk paguyuban? Ya, paguyuban dalam sosiologi bahasa Inggrisnya adalah domain. Satu tiga lima, 134. Ayo, yang mana kira-kira? Kelompok paguyuban. Kelompok paguyuban itu kehidupan bersama anggota kelompok yang memiliki hubungan solidaritas mekanis, bersifat alami dan kekal. Jawabannya adalah yang C. Menurut Ferdinand Tonis itu salah satu tokoh sosiologi ya. Itu ada yang namanya
paguyuban, dan ada yang namanya patembayan. Paguyuban dan patembayan. Nah, di dalam sosiologi, kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis itu terbagi menjadi paguyuban, Gemeinschaft, dan patembayan atau Gesellschaft. Itu hubungan antar anggota yang bersifat kekal, menyeluruh, dan mesra atau intim. Hubungan antar anggota bersifat pribadi dan hubungannya itu hanya untuk di dalam kelompok tersebut. Terdapat tiga paguyuban menurut Ferdinand Tonis, yaitu berdasarkan keturunan, blood, berdasarkan tempat tinggal, place, dan berdasarkan ideologi atau pemikiran yang sama. 1, 3, dan 5. Hubungan sosial diikat oleh garis keturunan yang jelas. Ya, ini berarti by blood. Setiap orang mengurus dirinya tanpa bergantung orang lain. Salah. Kan tadi ciri-ciri dari paguyuban itu adalah sifatnya kekal, intim. Nomor 3, kelompoknya terbentuk karena kedekatan tempat tinggal. Ya, betul. Ini berarti by place. Yang keempat, ikatan sosial berdasarkan jenjang kepangkatan yang sederajat. Tidak, karena tidak melihat derajat kepangkatan seseorang. Yang kelima, kepentingan dan asal daerah menjadi penting dalam proses integrasi. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Kepentingan dan asal daerah menjadi penting dalam proses integrasi. Itu biasanya by road dan by dash. Yang termasuk berarti yang 1, 3, dan 5. Betul sekali. Kalau berdasarkan darah atau keturunan itu contohnya kalau yang berdasarkan darah atau keturunan itu kita lihat contohnya bisa di masyarakat masyarakat Medan itu ada yang namanya marga kan, sistem marga. Terus kalau paguyuban berdasarkan tempat tinggal by place itu contohnya masyarakat daerah di daerah perumahan. Dan paguyuban berdasarkan ideologi atau pemikiran yang sama itu juga bisa dicontohkan dicontohkan berdasarkan ideologi contoh bukan maaf ya contohnya paguyuban Embek kayak gitu kalau di daerah ideologi atau pemikiran yang sama paguyuban Embek paguyuban dan lain karena memiliki ideologi atau pemikiran yang sama. Seperti itu. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke nomor 21. Oh, ternyata sedikit lagi ya. Nomor 21. Objek kajian sosiologi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan cabang ilmu lainnya. Berdasarkan pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan
objek kajian sosiologi. Nomor 21 menurut kalian yang benar yang mana? Ada A, ada B, ada C, D, dan E. Seperti ini ya. B. Apakah iya? Kita coba lihat yang A. Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Myanmar dan terasa hingga Thailand pada 28 Maret 2025 sebagai akibat pergeseran lempeng bumi. Itu bukan termasuk kajian sosiologi, tapi termasuk kajian geografi. Karena sosiologi tidak melihat kosakata masyarakat di sini atau hubungan masyarakat di sini. Terus yang B, kecanduan teknologi di kalangan generasi muda yang mengubah cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi, karena di sini ada cara berpikir, ada berinteraksi, ada berperilaku. Yang C, long COVID yang menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental selama berbulan-bulan pada sebagian besar penyintas COVID-19. Itu termasuk bidang kesehatan. Sebentar dulu. Ya, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada iklan mendadak. Yang D itu termasuk aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu bukan termasuk ke bidang sosiologi, walaupun di sini ada kata-kata menyebabkan infrastruktur dan memaksa masyarakat. Itu bukan termasuk ke objek kajian sosiologi. Yang E, penyebaran virus juga bukan termasuk. Berarti jawabannya yang B. Betul sekali. Karena di sini ada kata-kata cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk ke dalam contoh objek sosiologi. Nah, di sini coba saya mau tanya. Sepertinya kalian sudah panas ya. Tadi kan objek kajian ada dua, ada formal dan material. Nah, kalau di sini yang B itu termasuk objek formal atau objek material. Coba kita lihat. Ada yang bisa menjawab yang B itu menurut kalian formal atau material? Yang B itu termasuk objek dalam sosiologi. Sosiologi. Lanjut ya. Sini ada seperti ya, seperti artikel sedikit, bukan artikel ya. Ada durasi yang direkomendasikan bagi anak-anak terkait handphone. Tips internetan aman pada anak. Gunakan aplikasi yang ramah, bla 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 bla. Nomor 22, anjuran pada infografis tersebut mencerminkan adanya gejala sosial yang timbul akibat penggunaan internet yang tidak terkontrol oleh anak-anak. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan gejala sosial dalam infografis tersebut? Menurut kalian, nomor 22 yang sesuai itu yang mana saja? Saya gantilah. Tuh, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai? Coba digarap nomor 22.
Sosial itu sama saja dengan nomor 22 jawabannya adalah penggunaan internet pada anak perlu diawasi oleh ya SSTS. SSTS, ya. Penggunaan internet pada anak perlu diawasi oleh orang tua agar anak tidak mudah terpapar konten negatif. Sesuai tidak? Sesuai. Betul. Sesuai. Nomor dua, pola asuh yang terlalu longgar terhadap penggunaan internet dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Iya, betul sekali. Karena biasanya kalau anak sudah diberikan gadget, maka emosi mereka tidak akan stabil. Nomor tiga, anak-anak merupakan salah satu kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia dan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenjang usia. Di sini tidak ada ya yang menyatakan bahwa anak-anak itu kelompok terbesar pengguna internet itu tidak. Jadi tidak sesuai. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, yang namanya TKA sosiologi mungkin di sekolah kalian sudah dijelaskan. Yang namanya TKA itu ada 3 macam soal, yaitu pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks seperti yang ada di sini, dan yang terakhir adalah iya, multiple choice dan multiple answer. Begitu. Kalau yang pilihan ganda biasa seperti biasa kalian sudah tahu, ya kan? Ya, berarti jawaban satu nomor itu hanya A atau B atau C atau D atau E. Kalau yang pilihan ganda kompleks itu berarti satu nomor bisa jadi jawabannya itu lebih dari dua ataupun dua. Terus yang ketiga, multiple choice dan multiple answer itu ya kayak gini. Ada yang sesuai, ada tidak sesuai. Biasanya bentuknya itu bisa seperti ini, bisa juga tabel. Nah, kalau kita itu mengerjakan TKA-nya itu menggunakan online atau menggunakan komputer, itu berarti kan yang mengoreksi di sana juga sistem. Jadi, kalaupun misal di sini kalian tidak menjawab sesuai atau menjawabnya itu tidak sesuai, contoh, berarti di sini tuh nomor 22 kalian itu sudah salah. Tidak ada penilaian walaupun ini benar, ini salah itu caranya bonus itu enggak ada. Tapi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu adalah sistem penilaian di TKA. Jadi buat teman-teman harus baca yang lebih teliti lagi. Iya, memang sangat rugi ya. Tidak ada penilaian, misal kamu benernya satu, nanti poinnya satu pun tidak ada. Seperti, sudah seperti tes CPNS, Kakak. Lanjut ya, nomor 23. Nih, seorang murid ingin melakukan penelitian sosial sederhana mengenai pengaruh pergaulan sebaya terhadap kelekatan hubungan antar anggota keluarga di kalangan remaja. Ia telah merancang beberapa langkah awal, yaitu merumuskan masalah, menyusun pertanyaan, mengolah jawaban informan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, jadi manakah pernyataan yang tepat untuk menyempurnakan penelitian tersebut? Menurut kalian, jawabannya apa? Nih, ada kata-kata pilihlah jawaban yang benar, jawaban lebih dari satu. Eh, Kalau yang mengoreksi mungkin guru kalian mungkin sudah bisa memberikan kasihan nih gitu. Tapi kan yang mengoreksi itu kan sistem, jadi tidak mungkin ada rasa kasihan kalau kita jawabnya salah. Ini tak ganti aja wis. Nah, ini menurut kalian manakah yang benar? C, D, dan berarti perlu memperjelas rumusan masalah agar sesuai dengan pengalaman sosial remaja dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman sebaya.
Menurut kalian benar apa enggak yang A? Peneliti perlu mengubah jenis pertanyaan menjadi pertanyaan tertutup agar data lebih mudah dianalisis secara statistik. Apakah benar? Yang C, peneliti perlu menyesuaikan kembali isi penelitian agar tidak terlalu rumit dan tetap sesuai dengan kemampuan. Apakah benar? Yang D, peneliti perlu menentukan jenis dan jumlah sampel terlebih dahulu sebelum menyusun instrumen pengumpulan data. Apakah benar? Peneliti sebaiknya menggunakan metode observasi partisipatif untuk menggantikan instrumen pertanyaan terbuka. Nih, di sini kan ada kata-kata yang perlu digarisbawahi ya. Pertanyaan terbuka itu menandakan pertanyaan yang hanya disiapkan secara garis besar. Pertanyaan terbuka dan bisa saja itu pertanyaan bertambah ketika mereka melakukan penelitian sosial. Kalau di penelitian sosial itu ceritanya kita hanya menyusun beberapa pertanyaan pentingnya saja. Nanti kalau ada tambahan dari informan atau narasumber itu boleh. Tapi kalau pertanyaan tertutup itu benar-benar pertanyaan yang diperuntukkan oleh informan atau narasumber dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Kalau pertanyaan terbuka, biasanya ada di teknik wawancara. Kalau wawancara kan biasanya kita mengalir ya. Bapak namanya siapa? Ibu namanya siapa? Usianya berapa? Di sini sudah berapa lama? Nah, itu namanya pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, itu biasanya ada di kuisi, kuesioner atau angket. Dan tidak perlu menjelaskan. Kalau kuesioner atau angket kan jawabannya iya apa tidak, setuju, tidak setuju. Begitu. Nah, yang nomor 23 kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, kunci jawabannya di sini adalah pernyataan nomor satu, pernyataan nomor dua, dan pernyataan nomor empat. Seperti yang ini, yang A, yang B, dan yang D. Yang benar itu. Di dalam ilustrasi ini, peneliti perlu memperjelas rumusan masalah agar sesuai dengan pengalaman sosial remaja dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman sebaya. Ya, ini mengacu pada pernyataan ini. Betul apa tidak? Betul. Yang kedua, peneliti perlu mengubah jenis pertanyaan menjadi pertanyaan tertutup agar data lebih mudah dianalisis secara statistik. Nah, di sini kan ada kata-kata ini, menyusun pertanyaan terbuka sebanyak 10 butir untuk menggali pengalaman responden. Kalau hanya 10 butir dan menggali pengalaman, itu lebih baik ke angket atau kuesioner. Karena dia itu hanya menganalisis secara sedikit atau menganalisis secara tertentu, tidak menganalisis secara mendalam. Begitu. Terus yang D. Peneliti perlu menentukan jenis dan jumlah sampel terlebih dahulu sebelum menyusun instrumen pengumpulan data. Ya, di sini itu kan peneliti hanya meneliti pergaulan, pengaruh pergaulan sebaya terhadap kelekatan hubungan antar anggota keluarga di kalangan remaja. Nah, yang perlu diteliti itu respondennya siapa? Apakah semua remaja di Indonesia? Apakah anggota keluarga yang bagaimana? Apakah anggota keluarga yang lengkap atau anggota keluarga yang tidak lengkap? Nah, jawabannya berarti yang benar itu yang A, B, dan D. Ada yang mau ditanyakan? Belum lanjut? Oke, kita lanjut ya ke nomor 24.
Kota Praja merupakan kota multikultural yang memiliki banyak komunitas. Baru-baru ini, di kota tersebut terjadi konflik antara penduduk lama dengan pendatang terkait dengan penggunaan ruang publik untuk kegiatan budaya. Penduduk lama merasa tradisi turun-temurun mereka mulai dipinggirkan, sedangkan pendatang mengeklaim bahwa kebutuhan aktivitas mereka diabaikan. Ketegangan meningkat di media sosial melalui perang tagar dan mulai mengarah pada protes dan ancaman kekerasan. Pemerintah setempat berada di bawah tekanan untuk mengembalikan kedamaian dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk menurunkan tensi konflik berdasarkan kasus tersebut? Coba nomor 24, menurut kalian jawabannya apa? Jadi, menurut kalian apa jawabannya? B dan C. 2 dan 3. Nih, mencegah eskalasi konflik. Apa sih eskalasi konflik itu? Eskalasi konflik itu sama saja dengan proses peningkatan intensitas dan keparahan suatu konflik dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang namanya eskalasi konflik itu peningkatan intensitas keparahan konflik. Apakah konfliknya itu akan meningkat atau turun atau bagaimana? Jawabannya adalah pernyataan yang benar itu yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi tadi Mbak Ismayani yang menjawab B, C ditambah lagi ya yang D. Karena jawabannya itu bisa lebih dari satu. Harus lebih teliti. Oke. Satu, menegakkan regulasi ketat untuk melarang acara budaya guna menghindari bentrokan antar masyarakat. Nah, kalau yang nomor satu itu malah tidak menurunkan ya, tapi meningkatkan tensi konflik di masyarakat. Yang nomor dua, membentuk forum yang dipimpin oleh komunitas untuk pengambilan keputusan partisipatif tentang penggunaan ruang publik. Betul. Yang nomor tiga, memfasilitasi dialog komunitas yang inklusif dengan melibatkan kedua pihak dan untuk membangun saling pengertian. Betul. Dan yang keempat, menggunakan mediasi oleh pihak ketiga yang netral dan terlatih tentang kepekaan budaya. Lalu yang kelima, misal kelompok secara permanen ke kawasan yang berbeda untuk mengurangi interaksi. Itu tidak mengurangi konflik ya, tapi malah membuat konflik tambah parah. Jadi pernyataan yang benar itu yang nomor 2, 3, dan 4. Betul sekali. Jadi jawabannya itu bisa juga jawaban tipe-tipe seperti ini itu bisa benar semua, bisa cuman satu jawabannya, bisa lebih dari satu, bisa tiga, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya ke nomor 25. Sepertinya sudah hampir selesai. Di nomor 25 ini. Gelombang Korea yang bernama Hallyu telah berkembang dan menyebar pesat satu dekade ini. Musik K-pop, drama Korea, mode, makanan, dan tren gaya hidup banyak digandrungi anak muda di Indonesia. Pada satu sisi, budaya ini memberikan inspirasi budaya baru dan konektivitas global. Di sisi lain, budaya ini juga memengaruhi perilaku remaja, mulai dari konsumerisme berlebih terhadap barang-barang bermerek, pengabaian produk lokal, dan standar kecantikan yang tidak realistis. Beberapa kalangan mulai mengungkapkan keprihatinan atas pergeseran nilai dan identitas di kalangan remaja. Manakah respon kritis yang tepat untuk menanggapi perubahan sosial tersebut? Nah, nomor 25 ini adalah materi perubahan sosial.
Perubahan sosial, globalisasi, westernisasi, modernisasi, yang belakangnya sasialisasi itu di perubahan sosial kelas 12, menurut kalian mana yang tepat dan tidak tepat? Satu S, dua B, tiga W. Maksudnya gimana, Mbak Aldila? Satu sesuai, dua B. B itu benar apa? B itu apa? Ayo, coba. Mengikuti tren tanpa syarat sebagai bagian dari atau salah benar-benar. Berarti tepat, tidak tepat, tepat-tepat ya. Mengikuti tren tanpa syarat sebagai bagian dari masyarakat global. Ya, betul sekali. Itu adalah perilaku yang tidak tepat. Terus, mendorong refleksi diri dan literasi media untuk memahami pengaruh budaya. Ya, tepat. Yang terakhir adalah menyeimbangkan penghargaan terhadap tren Korea dengan dukungan untuk budaya lokal. Ya, jadi jawabannya adalah tidak tepat, tepat, dan tepat. Kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti harus dijawab semua. Apakah itu tepat atau tidak? Intinya, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau di buku itu biasanya tabel itu harus dicintangi semua. Atau tidak dicintangi itu termasuk kalian tidak menjawab. Berarti otomatis salah. Seperti itu ya. Wih, sudah selesai ternyata teman-teman. Baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana? Bagaimana kali ini? Sudah mudeng dengan sosiologi yang seperti ini adanya? Mudeng, Alhamdulillah kalau mudeng. Ya, stop share dulu. Ya, ya begitulah ya. Dalam pembelajaran sosiologi, kalau kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan benar salah itu harus dijawab semua. Terus yang kedua, kalau di sosiologi itu kita memilih paling benar di antara yang benar. Karena rata-rata dari ABC-an di sosiologi itu mesti merembet semua. Itu benar apa tidak? Seperti itu ya. Untuk sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Entah itu tadi ada berapa ya? 5, 6 orang sampai yang tersisa 3 orang termasuk saya. Sangat berterima kasih dengan partisipasi kalian. Tetap semangat pada walaupun di hari Minggu harusnya kalian rebahan, harusnya kalian bermain dengan teman-teman, tapi ada masa depan yang harus diperjuangkan. Iya, mohon untuk on kamera semua, kita akan merekam atau meng-SS. Oh iya, sama-sama Mbak Aldila. Yuk, bisa on cam dulu yuk. Ayo, ayo. Oh, Mbak Isma ya nih. Gelap sekali Mbak. Yang ada lampunya dong, minta tolong. Tidak terlihat. Mbak Aldila bisa on cam. Kita foto dulu sama-sama. Ya, walaupun Kak Rahma nggak tahu ya kalian udah mandi atau belum. Tapi ya, mari kita foto dulu lah, teman-teman. Biar menjadikan kenangan. Ya, Mbak Aldila. Subhanallah, Mbak Aldila. Sudah lama tidak bertemu, Mbak Aldila. Halo, Mbak Ismayani. Mbak Ismayani di mana? Halo. Mari kita berfoto dulu. Ya, ayo. Mari kita berfoto dulu, teman-teman. Sudah siap, Mbak Ismayani? Apakah mau berfoto atau tidak? Mbak Aldila jangan lupa ya, hari ini mandi. Jangan lupa mandi. Mbak Ismayani sudah ready, sudah menggunakan kerudung. Masya Allah, cantiknya tabarakallah. Yuk, saya hitung ya. 1, 2. Iya, lagi. Boleh sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2. Bentar. Salah klik. 1, 2. Iya.
Ya, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Kak Rahma. Jumpa lagi besok-besok di kegiatan TKA selanjutnya. Mari kita ulas sama-sama ya. Saya tutup Zoom-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Kak. Sama-sama Mbak Isma. Sama-sama Mbak Aldila.